Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Gevinsa Androja dan saya Salmia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dasar pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan di dalam penyajian materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran serta kemampuan yang harus dimiliki siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode pembelajaran. Tujuannya pembelajaran adalah kemampuan kompetensi atau keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Terdapat 4 komponen pokok dalam merumuskan indikator hasil belajar, yaitu: pertama, penentuan subjek belajar untuk menunjukkan sasaran belajar. Kedua, kemampuan atau kompetensi yang dapat diukur atau yang dapat ditampilkan melalui performansi siswa. Ketiga, keadaan dan situasi di mana siswa dapat merekomendasikan performansinya. Keempat, standar kualitas dan kuantitas hasil belajar. Berdasarkan indikator dalam penentuan tujuan pembelajaran, maka dapat dirumuskan tujuan pembelajaran mengandung unsur audiensi atau peserta didik, behavior atau peserta yang harus dimiliki, kondisi atau situasi, dan degree kualitas dan kuantitas hasil belajar. Kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Belajar merupakan berbuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas siswa tidak dimaksud hanya terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tetapi juga meliputi aktivitas pada bersifat psikis atau aktivitas mental. Pada awal atau sebelum guru masuk ke kelas memberikan materi pengajaran kepada siswa, ada tugas guru yang tidak boleh dilupakan adalah untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Sewaktu memberikan materi pengajaran kelak, guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa. Untuk mendapat pengetahuan awal siswa, guru dapat melakukan pretest tertulis, tanya jawab di awal pelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi memilih metode pembelajaran yang tepat pada siswa-siswinya. Ketiga, integrasi bidang studi atau pokok pembahasan merupakan usaha pengembangan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya pengembangan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek efektif dan aspek psikomotor. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Pada sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah, program studi diatur dalam 3 kelompok. Yang pertama, program pendidikan umum. Kedua, program pendidikan akademik. Ketiga, program pendidikan agama, PKN, penjas, dan kesenian dikelompokkan ke dalam program pendidikan umum. Program pendidikan akademik bidang studinya berkaitan dengan keterampilan. Karena itu, metode yang digunakan lebih berorientasi pada masing-masing ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik yang terdapat dalam pokok pembahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pembelajaran 1 jam pelajaran 45 menit, maka metode yang dipergunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di dalamnya perangkat penunjang pembelajaran.
Perangkat pembelajaran itu dapat digunakan oleh guru secara berulang-ulang, seperti transparan, chat, video pembelajaran, film, dan sebagainya. Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi. Seperti bidang studi biologi, metode yang akan diterapkan adalah metode praktikum. Bukan berarti metode lain tak kita gunakan. Metode ceramah sangat perlu yang waktunya dialokasikan sekian menit untuk memberi petunjuk, aba-aba, dan arahan. Kemudian kemungkinan mempergunakan metode diskusi karena dari hasil praktikum siswa memerlukan diskusi kelompok untuk memecahkan masalah atau problem yang mereka hadapi. Yang kelima, jumlah siswa. Ideal metode yang kita terapkan di dalam kelas perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses pembelajaran mengajar efektif. Ukuran kelas menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa mutu pengajaran akan tercapai apabila mengurangi besarnya kelas. Sebaliknya, pengelola pendidikan mengatakan bahwa kelas yang kecil cenderung tingginya biaya pendidikan dan latihan. Kedua pendapat ini bertentangan. Manakala kita dihadapkan pada mutu, maka kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Bila pendidikan mempertimbangkan daya saing mutu pendidikan terabaikan, apalagi saat ini kondisi masyarakat Indonesia yang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada sekolah dasar umumnya mereka menerima siswa maksimal 40 orang dan sekolah lanjutan maksimal 30 orang. Kebanyakan ahli pendidikan berpendapat idealnya satu kelas pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan 24 orang. Pengalaman dan kewibawaan pengajar. Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Hal ini diakui di lembaga pendidikan. Kriteria guru berpengalaman, dia mengajar selama kurang lebih 10 tahun. Maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah apabila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian, guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Cara pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman yang menentukan. Umpamanya guru peka terhadap masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola siswa, mendapat umpan balik dalam proses belajar mengajar. Berpengalaman. Guru harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru karena guru harus berhadapan dan mengelola siswa yang berbeda latar belakang akademik dan sosial. Guru merupakan sosok tokoh yang disegani bukan ditakuti oleh anak-anak didiknya. Kewibawaan ada pada guru orang dewasa. Ia tumbuh berkembang mengikuti kedewasaan. Ia perlu dijaga dan dirawat. Kewibawaan mudah luntur oleh perbuatan yang tercela pada diri sendiri masing-masing. Jabatan guru adalah jabatan profesi terhormat, tempat orang-orang bertanya, berkonsultasi, meminta pendapat, menjadi suri teladan, dan sebagainya. Ia menyongsong semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Atas kesalahannya mohon maaf. Selamat sore. Boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah apabila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian, guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Cara pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman yang menentukan. Umpamanya guru peka terhadap masalah, memecahkan masalah, memilih metode yang tepat, merumuskan tujuan instruksional, memotivasi siswa, mengelola siswa, mendapat umpan balik dalam proses belajar
belajar mengajar. Berpengalaman. Guru harus berwibawa. Kewibawaan merupakan syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru karena guru harus berhadapan dan mengolah siswa yang berbeda latar belakang akademik dan sosial. Guru merupakan sosok tokoh yang disegani bukan ditakuti oleh anak-anak didiknya. Kewibawaan ada pada guru orang dewasa. Ia tumbuh berkembang mengikuti kedewasaan. Ia perlu dijaga dan dirawat. Kewibawaan mudah luntur oleh perbuatan yang tercela pada diri sendiri masing-masing. Jabatan guru adalah jabatan profesi terhormat, tempat orang-orang bertanya, berkonsultasi, meminta pendapat, menjadi suri teladan, dan sebagainya. Ia menyongsong semua lapisan masyarakat. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Atas kesalahannya mohon maaf. Selamat sore.